Halo, mau minum apa? Bebas aja. Di sini ada pertunjukan nggak? Ada tapi nggak tentu waktunya. Kalau mereka nggak ada waktu yang nggak datang. Tunggu sebentar ya. Oke. Coba rasain cocok nggak sama selera kamu. Apa ini kok keras banget? Ah, masa sih segini aja nggak kuat? Adik, mau aku kasih jus nggak? Ya udah kasih jus aja. Tapi bayar sendiri ya. Tunggu, jangan kasih aku. Sama ini bisa dibatalin nggak? Batal? Kalau kamu belum minum. Bisa aku pertimbangin buat batalin, tapi kan kamu udah minum. Aku tahu tapi aku nggak bawa uang. Nggak bawa uang? Nggak bawa uang ngapain ke bar? Aku cuma mau cari tempat buat istirahat. Adik, kamu cari masalah yang nggak bawa uang ke bar. Seharusnya ke taman sana gratis. Ting-ting, kenapa? Ada anak kecil ke bar minta minum gratis. Aku nggak minta minum gratis, cuma pas keluar rumah. Lupa bawa HP sama dompet lagian. Ini minuman bukan aku yang pesen. Jadi salah aku ya? Ya iyalah, kan kamu yang bawa. Segelas minuman aja kok. Aku tahu bukan karena segelas minuman. Aku cuma iseng aja sama dia. Lihat deh, anak kecilnya lucu banget. Sudah, minuman ini kakak traktir. Hari ini kamu beruntung, temenku ini yang minta. Sudahlah, nggak usah, pelan-pelan aja minumnya. Tunggu, boleh nggak aku nyanyi buat bayar minumannya? Kamu bisa nyanyi. Aku masuk sini karena lihat ada panggung. Oke, kalau nyanyinya bagus, minumannya gratis. Boleh. Kamu pikir dia bisa nyanyi nggak? Dengerin aja, nanti tahu. Siapa ini ngapain? Ada anak kecil mau nyanyi. Kayaknya lumayan ya. Iya. Melodi yang riang memainkan lagu masa muda. Kita ingin terbang, menumbuhkan sayap muda. Suaranya bagus ya. Pangga pergoyang dalam mansion. Kamu dan aku tidak boleh menyia-nyiakan waktu indah. Ayo, ayo. Mari kita hancurkan belenggu dan bernyanyi sepuasnya. Bumi akan gersang tanpa hujan dan embun. Mimpi juga butuh cinta untuk tumbuh. Ayo, ayo. Mari kita hancurkan belenggu dan bernyanyi sepuasnya. Bumi akan gersang tanpa hujan dan embun. Mimpi juga butuh cinta untuk tumbuh. Nak, kemarilah. Bisa buat bayar minuman kan? Keren. Nak tertarik nggak jadi penyanyi di bar saya? Tentang gaji kita bisa bicara. Benarkah? Siapa namamu? Aku. Panggil saja Xiaofeng. Xiaofeng, aku Gao Xiang. Halo. Kak, ada makanan nggak di sini? Aku agak lapar. Ada. Ting-ting, buatkan dia makanan. Makanan kita hari ini kayaknya sudah habis. Habis ya. Gini aja, aku ajak dia makan, kalian sibuk saja. Kamu mau mentraktir aku makan? Nggak mau ya? Aku pasti akan membayarnya. Ayo. Bagaimana, enak kan? Nyanyinya memang bagus. Enak nggak? Pelan-pelan, nggak ada yang berebut. Sini-sini, semuanya untukmu.
Kamu benar-benar mau kabur dari rumah. Harus pergi untuk musik ini. Aku dan ibuku sama sekali nggak bisa berdiskusi. Kamu bilang dia terlalu berlebihan nggak? Harus tetap bertahan. Tapi aku menyuruhmu bertahan bukan kabur dari rumah. Aku rasa kamu harus melakukan sesuatu agar dia benar-benar merasa salah. Aku juga berpikir begitu. Kalau begitu hari ini kamu harus pulang. Aku nggak mau pulang. Dengan temperamennya yang meledak-ledak kalau aku pulang. Kalau gitu aku masih bisa keluar gak sih? Aku gak mau pulang. Terus kamu gimana dong? Jangan-jangan kamu beneran mau nyanyi di bar ya? Istirahat dulu beberapa bulan aja deh. Nanti beberapa waktu lagi. Aku pulang diam-diam ambil paspor. Nanti aku balik lagi ke Amerika buat kuliah. Pokoknya asal mama gak tahu semuanya bisa diatur. Pemikiran anak-anak 95-an bikin pusing deh. Ini namanya biar mimpi gak ada penyesalan. Kamu gak ngerti. Mimpi beneran sepenting itu ya? Tentu penting dong seseorang tanpa mimpi. Itu beda apa sama ikan asin. Kak, kamu punya mimpi gak? Aku sih. Yang kayak gitu harus banget dicapai. Kalau seumur hidup gak tercapai, bakal nyesel seumur hidup itu loh. Mimpi terbesarku sih, biar mama hidupnya bahagia. Boring banget sih. Kamu mau nginep di mana nih? Udah kepikiran belum? Aku belum kepikiran soal itu. Kamu biarin aku nginep di rumahmu dong. Menurutmu mungkin gak sih? Laporan Ding Feng besok. Kamu udah siapin gimana? Kalau belum siap, kamu bisa ngobrol sama aku dulu. Biar besok pas rapat gak ada masalah. Kamu gak percaya sama aku ya? Kapan sih aku pernah ngacauin sesuatu? Kenapa sih gak percaya sama aku? Kamu tidur sendirian nih, kesepian gak? Kamu mau ngomong apa? Aku carikan teman buat nemenin kamu ya. Kamu mau ngomong jelas gak sih? Aku punya adik malam ini nginep di tempatmu. Boleh gak sih? Adik. Aku kok gak tahu kamu punya adik ya? Umurnya berapa sih? Umur kamu berapa? 19. Gak boleh 19 terlalu besar, biarin dia cari sendiri di luar. Cari hotel aja buat nginep. Kamu. Aku cuma ngasih tahu aja, nanti ketemu ya. Kamu udah ada tempat nginep kok di tempat temanku. Pakar ya? Urusan lo ya, ayo makan. Abis makan aku ajak lo ke tempat tinggal. Makan banyak, jangan sia-siain. Makasih ya. Aku dateng. Mana orangnya? Adek, ayo masuk. Ini nih yang tadi aku bilang di telepon. Halo, 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 ternyata kamu. Langsung akrab aja. Yize, jangan bilang kenal aku ya, tolong. Lo. Rumah lo gede ya, makasih. Kalian berdua lucu banget sih. Baru kenal udah banyak cerita. Adek-adek banget. Laporan kualitas yang aku kasih kemarin lo taruh mana? Aku mau bawa pulang buat dipelajari. Ada di meja di ruang kerjaku. Lo cari sendiri aja. Aku naik dulu ambil. Yize. Dia pacar lo ya? Lo gak kenal dia. Baru kenal, ketemu di bar. Tapi dia baik ajak aku makan malam. Dan nginep di sini. Tapi lo sama dia hubungannya apa? Lo sama dia ada hubungan. Ada hubungan sama aku, hubungan apa? Dia kakak tiri lo.
Dia kakak aku. Sekarang gimana? Jian Feng punya kakak Jian Yu. Sekarang ada kakak lagi. Oh gitu ya. Jadi lo bilang kenapa pindah ke sini? Ada apa sih? Aku kabur dari rumah tapi itu bukan masalahnya. Masalahnya dia beneran kakak aku ya. Keluarga lo gak bilang ya tentu aja. Ayah aku bilang aku punya kakak. Tapi gak nyangka dia. Ini kebetulan banget ya. Pantesan pas pertama kali lihat dia. Rasanya akrab aja. Gize. Jangan bilang dia aku adeknya ya. Lo mau ngapain? Aku cuma mau tahu aja. Oke, ketemu. Ayo ikut aku bentar. Diam di sini. Kenapa? Malam ini usahain dia nelpon rumah. Kalau nggak keluarga pasti khawatir. Oke, ngerti. Dia mau tinggal di sini berapa lama? Sementara sehari dulu, besok aku bilang sama Gao Xiang, biarkan dia tinggal di bar. Oke, aku duluan ya. Cepet banget perginya. Baru datang bentar aja. Sudah malam begini ya, udahlah. Lagi pula dia masih di sini. Jangan lupa suruh dia nelpon rumah. Ngerti kok. Xiao Feng, aku duluan ya. Kamu tinggal di sini hari ini, jangan macam-macam ya. Kak udah pergi. Yize besok harus kerja. Kamu jangan begadang ya, ngerti nggak? Ngerti kok kak, jangan khawatir. Jadi anak baik ya, aku duluan. Lagi sibuk apa? Ini kopi yang kamu minta kemarin. Kali ini nggak salah belikan. Tunggu bentar. Kamu kayaknya nggak pernah beliin aku kopi. Aku cuma mau ngasih apresiasi aja. Makasih ya kemarin nampung si kecil itu. Tapi Gao Xiang udah janji sama aku buat nyariin dia tempat tinggal di bar. Tapi syaratnya dia harus nyanyi di bar. Sebenarnya, kamu nggak merasa kamu terlalu baik sama dia? Ada alasan khusus nggak? Alasan apa lagi? Cuma lihat aja pengen bantu. Beneran nggak percaya? Percaya nggak percaya. Tapi, udahlah. Aku bilang ya aku paling nggak suka orang ngomong setengah-setengah. Aku cuma lihat dia. Selalu merasa akrab. Lihat dia nyanyi bikin aku inget Ku Heng. Mereka berdua mirip banget. Ku Heng. Tidak bisa. Jika hubungan antara Cheng Lingyun dan Jian Feng terus mendalam mungkin akan menarik perhatian Lily. Dan ketidakpuasan Jian Yu, dia juga akan terseret ke dalam perebutan harta keluarga Ding Feng. Ini terlalu kejam baginya. Mikir apa? Ikut aku. Apa sih? Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu selalu menjelaskan dengan jelas? Jangan langsung menarikku pergi. Apa yang kamu lakukan jangan sampai ada yang melihat. Aku punya sesuatu yang sangat penting dan serius yang harus kusampaikan padamu. Apa itu? Aku harap kamu bisa meninggalkan Ding Feng. Apa katamu? Aku bilang aku harap kamu bisa meninggalkan Ding Feng. Kenapa tiba-tiba kamu bilang ini padaku? Aku tahu kamu tetap di Ding Feng untuk Jian Yu. Hanya kasus bahan bangunan Zhang Yi sebelumnya. Semua itu sudah berlalu. Jian Yu sekarang sudah menguasai kekuasaannya kembali dan mendapatkan kepercayaan dari Dewan Direksi. Apakah kamu tetap di sini sebenarnya tidak mempengaruhi hasil akhir? Apakah Jian Yu yang menyuruhmu mengatakan ini padaku? Bukan itu yang ingin kukatakan padamu. Karena yang aku khawatirkan adalah Zhang Lili.
Aku takut dia akan membalas dendam. Nanti kamu terluka karena salah paham. Aku tidak takut. Lagi pula aku sudah bilang. Aku akan menyelesaikan proyek Tiandu dulu baru pergi. Tapi aku, Jangan tapi-tapi lagi. Tiandu adalah proyek si Jianyu adalah hasil kerja keras kami. Aku harus melihatnya selesai. Itu juga mimpimu. Jadi aku tidak akan pergi. jadi. Apakah kamu tidak pergi karena aku? Tidak bolehkah? Boleh, tentu saja boleh. Kalau kamu tidak pergi, baik, aku janji padamu apapun yang terjadi. Aku akan tetap di sisimu. Tidak akan pergi. Lagi sibuk apa? Ini kopi yang kamu minta kemarin. Kali ini gak salah belikan. Tunggu dulu. Kamu kayaknya gak pernah beliin aku kopi ya? Aku cuma mau ngasih apresiasi aja kok. Makasih udah nampung si kecil kemarin. Tapi Gauss yang udah janji sama aku, di bar bakal nyariin dia tempat tinggal. Tapi syaratnya dia harus nyanyi di bar. Sebenarnya, kamu gak merasa kamu terlalu baik sama dia? Ada alasan khusus mungkin. Alasan apa sih? Cuma pengen bantu aja. Beneran nih aku gak percaya. Yakin deh gak percaya. Tapi, udahlah. Aku benci banget kalau orang ngomong setengah-setengah. Aku cuma lihat dia. Selalu merasa akrab. Lihat dia nyanyi bikin aku inget Kuheng. Mereka berdua mirip banget. Kuheng. Gak boleh, kalau hubungan Cheng Lingyun sama Jian Feng. Makin dalam bisa bikin Lili. Sama Jian Yu kesal. Dia juga bakal ke bawah. Persaingan harta keluarga Ding Feng. Itu terlalu kejam buat dia. Mikir apa sih? Ikut aku. Mau ngapain? Apaan sih? Bisa gak sih kamu ngomong langsung? Jangan langsung narik aku gitu. Mau ngapain jangan sampai ada yang lihat. Aku ada hal penting. Dan serius yang harus aku bilang. Apa sih? Aku harap kamu bisa pergi dari Ding Feng. Kamu bilang apa? Aku bilang aku harap kamu pergi dari Ding Feng. Kenapa tiba-tiba kamu bilang gini? Aku tahu kamu tetap di Ding Feng karena Jian Yu. Cuma kasus bahan bangunan Zhangyi yang dulu. Semua itu udah berlalu. Sekarang Jian Yu udah pegang kendali lagi. Dan dia udah dapat kepercayaan dari Dewan Direksi. Kamu tinggal di sini atau tidak sebenarnya tidak mempengaruhi hasil akhir. Apakah Jian Yu yang menyuruhmu bilang ini padaku? Bukan itu yang ingin kukatakan padamu. Karena yang kukhawatirkan adalah Zhang Lili. Aku takut dia akan balas dendam. Nanti kamu terluka karena salah paham. Aku tidak takut. Lagi pula aku sudah bilang. Aku akan menyelesaikan proyek Tiandu dulu baru pergi. Tapi aku, Jangan tapi-tapi lagi. Tiandu adalah proyek si Jianyu itu adalah hasil kerja keras kita. Aku harus melihatnya selesai. Dan
Itu juga mimpimu. Jadi aku tidak akan pergi. Jadi, kamu tidak pergi karena aku. Tidak bolehkah? Boleh, tentu saja boleh. Kalau begitu kamu tidak pergi. Baik, aku janji padamu apapun yang terjadi. Aku akan tetap di sisimu. Tidak akan pergi. Jian Feng, Kamu tidak melihatku, aku juga belum kembali tahu. Selesai. Jian Feng. Kamu masih ingat untuk kembali. Tahu tidak? Ibumu mencari kamu semalam. Sudah kubilang padanya jangan cari aku. Kamu mau pergi kemana lagi? Tentu saja keluar nanti, kalau ibu sudah kembali. Pasti akan mengurungku ayah. Anggap saja kamu tidak melihatku. Biarkan aku pergi. Apakah keluarga kita sebegitu menakutkan menurutmu? Lagi pula, kamu juga tidak punya teman di dalam negeri. Kamu mau pergi kemana? Ayah kamu percaya takdir. Maksudnya apa? Aku melihat kakakku kemarin. Ling Yun, kamu melihatnya. Aneh tidak? Kemarin malam dia yang mentraktirku makan. Membantu aku cari tempat tinggal benar. Kenapa dia tidak memberitahuku? Tentu saja aku tidak akan bilang padanya aku adalah adiknya. Aku hanya ingin melihat adikku. Ayah, bagaimana menurutmu? Besar. Anda melihat. Tunggu sampai adikmu tahu yang sebenarnya. Aku sudah memikirkannya, jika dia menemukan. Aku akan memberinya kejutan besar. Ayah, kau ingin tahu? Putri yang hilang selama lebih dari 20 tahun. Kau ingin tahu apa yang dia lakukan? Dan rahasia batin. Selama kau dukung aku takkan mengecewakanmu. Kau menipu. Ayah, aku pergi. Tunggu sebentar. Jangan perlakukan dirimu di luar. Ayah, jangan khawatir. Bahkan jika aku gagal, aku tidak akan. Sudah pergi. enak dan enak. Bagaimana rasanya, enak? Katakan apa yang harus saya lakukan. Aku bisa memperingatkanmu. Aku tidak menerima cinta adikku. Tidak, aku terutama ingin mengungkapkan. Terima kasih banyak. Itu saja. Katakan saja.
Tapi kau cukup masuk akal. Aku akan mengawasimu di bar. Terima kasih, Kak. Ting-ting kakak. Aku punya sedikit bantuan. Bisakah? Aku tahu kau punya sesuatu. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Aku punya kakak. Sangat cocok dengan Sister Ling Yun. Aku ingin kau bicara tentang kakak Ling Yun. Kau harus membantu Ling Yun kencan buta. Anda bisa menyelamatkan Anda. Ling Yun tidak punya orang untuk mengejar. Satu pilihan lagi. Tidak akan menderita. Ya? Kau ingin tahu tentang Ling Yun? Tanyakan padaku, tidak ada yang tahu lebih baik tentang dia. Kalau begitu cepat katakan. Terima kasih, Kenapa kau datang? kakak. Kakak Ling Yun sudah pulang. Xiao Feng, ayo coba masakan tante. Ling Yun sudah pulang. Mama, Aku datang. Semuanya kelihatan enak. Makan selagi hangat, kamu nyanyinya bagus. Semua tamu bertepuk tangan untukmu. Tidak apa-apa. Pelan-pelan makan ya, tante masuk dulu, sibuk. Baik. Ting-ting kesini dulu. Ada APA. Apa yang terjadi kok dia bisa datang? Bahkan sudah akrab dengan mamaku. Anak ini pandai sekali merayu. Mamamu baik padanya, itu sangat mungkin. Lalu bagaimana dia tahu lokasi kedai mie kita? Aku yang kasih tahu. Kamu. Ikut aku keluar. Ada sesuatu. Kamu ini anak kecil sebenarnya mikir apa sih? Kamu benar-benar tidak mau pulang. Tidak, aku merasa lebih bebas di luar. Bebas kayaknya lebih ke nganggur deh. Begini saja. Aku sarankan kamu pulang dan bicara dengan orang tuamu. Bahas baik-baik untuk lanjut sekolah. Kakak Ling Yun kenapa? Bukannya kemarin kamu bilang mau mendukungku? Aku bilang mau mendukungmu. Mengejar mimpimu bukan melihatmu bermalas-malasan. Berjalan-jalan tanpa tujuan. Aku tanya, kamu punya rencana apa untuk hidupmu? Tentu ada. Baik, ceritakan. Aku berencana buka perusahaan musik sendiri. Lalu membuat musik yang aku suka. Nanti aku akan rilis album dan buat konser. Menyanyi ke seluruh dunia. Bercanda kok, serius amat. Tapi aku sudah cari tahu. Sekarang banyak kesempatan audisi musik di dalam negeri. Aku rencana nyanyi di bar dulu untuk latihan. Nanti aku baru ikut audisi. Benar begitu. Dunia hiburan tidak mudah loh. Kakak tenang saja. Saya sudah memberi kabar ke keluarga kalau saya baik-baik saja. Lagi pula saya sudah 20 tahun. Masa muda saya yang tentukan. Baiklah kalau kamu sudah punya rencana. Yang jelas untuk hidupmu, ya sudah lakukan saja, saya dukung kamu. Saya tahu kamu pasti akan mendukung saya. Kakak baikku. Sudah sehari semalam. Orangnya belum ketemu juga, kalian ini ngapain aja? Kak khawatir gimana juga kota ini besar. Saya mana tahu dia sembunyi di mana. Kak, gimana kalau kita lapor polisi? Lapor polisi? Kamu ini ngomong apa sih? Kalau ini jadi heboh, bisa-bisa reputasi Jian Feng rusak lagi pula. Calon penerus grup Ding Feng kabur dari rumah. Kalau berita ini tersebar, malu dong. Terus suamimu gimana memandang Jian Feng? Ngomong aja nggak mikir. Kak, kamu lihat sendiri. Kita tinggal di tempat begini, kamu nggak tahu. Teman-teman Hangi itu, lihat kita nggak punya uang.
Kerjanya jadi nggak becus. Tinggal di sini kenapa di sini nggak bagus apa? Kamu masih ngomel. Zhangi kakak pasti bantu urusanmu. Tapi kamu harus cari anak itu untukku. Ok, Kak asal kamu bilang gitu. saya pasti tambah banyak orang cari Jian Feng untukmu. Nanti kalau ketemu si brengsek itu, saya bakal beri dia pelajaran. Apa ini lagu yang ditulis teman saya? Kamu nyanyikan aja ditulis sendiri. Saya selalu ingat. Penampilanmu yang paling cantik. Seperti sinar matahari yang hangat. Setelah malam musim dingin. Siapa yang nulis ini, ngomong juga kamu nggak tahu. Ini Ku Heng yang nulis ya? Ya Kak Ling Yun, kamu kenal orang ini. Ya teman saya. Ku Heng. Kok saya merasa pernah dengar nama ini, ya kok nggak pernah dengar. Bukannya saya udah cerita sepanjang siang tadi si pengejar. Oh ternyata kakak ipar ya. Apaan kakak ipar, dengerin aja omongan mereka. Bisakah kamu jangan selalu menanamkan hal-hal ini pada anak? Tidak peduli siapa dia Kak Ling Yun, bisakah kamu membawa aku bertemu dengannya? Untuk apa bertemu dengannya? Untuk berguru. Boleh saja. Menunggu kamu membuat keputusan apapun. Jangan biarkan keberanianmu basah kuyup. Terjebak di tempat oleh kenyataan. Aku mencoba mengumpulkan keberanian. Masuk ke dalam pemandanganmu. Tidak peduli seberapa terjalnya jalan di depan. Semakin berusaha semakin dekat kebahagiaan. Malam telah tiba. Bintang-bintang memenuhi langit. Jejak orang yang mengejar mimpi. Aku menutup mataku. Mendengarkan napas angin. Seperti bisikanmu. Secara perlahan membangunkan. Perjalanan mimpi. Malam telah tiba. Bintang-bintang memenuhi langit. Jejak pribadi yang mengejar mimpi. Aku menutup mataku. Mendengarkan napas angin. Seperti bisikanmu. Secara perlahan membangunkan. Perjalanan mimpi. Senior, kamu bernyanyi dengan sangat bagus. Hanya bernyanyi sembarangan untuk melampiaskan kamu. Aku ini penyanyi baru di bar kita. Namanya Xiao Feng, kenapa baru datang sebentar lagi buka? Sebenarnya aku sudah berangkat sejak lama, tapi di jalan melihat seorang seniman jalanan bermain sebentar dengannya. Jadi lupa waktu ya. Oh ya, ini dia Ku Heng yang selalu kamu inginkan. Bagaimana tidak menipu kamu kan? Kamu Ku Heng aku. Sepit peri aku segelas alkohol, anak kesel tidak boleh minum alkohol. Cepat. Baiklah, aku akan menuangkan segelas bir untukmu, hanya 1 gelas ya. Halo, ini Guru Ku Heng, tolong terima aku sebagai murid. Kamu ini sedang apa? Apa yang terjadi kok sampai berguru? Ngomong-ngomong, kebiasaanmu membeli minuman ini. Dari mana kamu lihat di TV kan seperti ini? Tapi mereka pakai teh bung sama saja kok. Ku Heng, kakak Xiao Feng kamu ini, aku sangat suka musik.
Jadikan aku muridmu saja. Xiao Feng, jadikan murid janganlah. Kalau kamu suka musik nanti, kita bisa sering berdiskusi. Aku bisa diskusi apa denganmu, kamu langsung ajari aku saja. Aku mana bisa mengajar. Nanti kita sering berkomunikasi saja. Baiklah itu. Guru Kuheng, aku sudah menulis lagu baru, bolehkah kamu lihat? Baiklah, kebetulan hari ini aku bawa. Iya ini lagu ini. Bernyanyilah dengan gembira. Kakak Kuheng, ada masalah apa? Gao Xiang, ambilkan aku pulpen. Menurutku lagu ini adalah lagu yang ceria. Dari bagian refrain harus sedikit lebih tinggi. Dengan begitu nyanyiannya akan lebih bersemangat. Lebih ceria, lihatlah. Begini ya, coba kamu coba. Kamu mulai dari bagian refrain, aku akan bersenandung untukmu. Tapi bukankah ini terlalu tinggi? Lihatlah, hampir mencapai nada suara perempuan. Coba saja dulu, ayo. Ayo. Mari kita hancurkan kunci dan bernyanyi dengan bebas. Tanah yang kekurangan hujan akan menjadi gersang. Mimpi juga membutuhkan nutrisi cinta. Luar biasa, hanya beberapa perubahan. Lebih enak didengar daripada yang sebelumnya. Kakak Kuheng, ajarilah aku. Nanti kita sering berkomunikasi, kamu pasti bisa. Jangan nanti, sekarang ajarilah aku sekarang. Apa hari ini, Kuheng ada urusan lain, nanti kalian berdiskusi lagi. Sekarang kamu jemput kakak Ting-Ting dulu. Dia sedang berbelanja di mal depan sendiri, dia tidak bisa pulang sendiri. Disuruh jemput ya jemput. Kalau tidak malam ini, jangan harap bisa tampil. Kamu mengancamku ya? Iya. Ancaman-ancaman yang jelas-jelas. Gao Xiang, jangan ganggu anak kecil, tidak apa-apa. Tenang saja, nanti kita sering bertemu. Baiklah, kamu memang tangguh. Cepat pergi. Taruh tas, pergi. Hati-hati di jalan. Usia yang bebas dari kekhawatiran memang menyenangkan. Kakak, apa kamu tidak salah? Kamu khawatir tentang seorang wanita cantik kaya, yang selalu menempel padamu, tidak bisa lepas. Perlu iri dengan kebahagiaan anak kecil yang bebas dari kekhawatiran. Sombong. Lagi ngapain? Bukannya kamu pergi sama Kuheng? Kenapa sekarang sama dia? Sulap ya, kamu bisa nggak? Bisa nggak bikin orang salah paham? Bisa nggak ngomong yang benar? Ya udah. Mas mau minum apa? Bebas aja. Oke, Gao Xiang bikin yang bebas. Bebas gimana caranya? Bebas aja, campur kental sama encer. Satu-satunya kamu dan duniamu yang satu-satunya. Cinta satu-satunya adalah wangi yang pernah kamu tolak. Tolak lagi. Dengan dingin menjawab segalanya. Kamu menukar kehangatan dengan salju musim panas. Akhirnya kehangatanmu melelehkanmu lagi. Jusmu yang bebas. Terima kasih. Gize. Itu Jian Feng ya? Bukan Jian Feng itu. Ia udah gede. Bukan itu maksudku. Aku bilang kenapa dia di sini. Dia belum tahu soal ini jadi. Jangan ngomong sembarangan. Maksudnya apa? Pokoknya ceritanya panjang. Yang bisa aku kasih tahu cuma, dia pasti nggak akan rebut Ding Feng sama kamu asal kamu terus dukung dia. Suka musiknya, nyanyiin lagunya, ya udah cukup. Oke. Ayo. Mimpi juga butuh asuhan cinta.
Ayo ayo. Mari kita pecahkan belenggu bernyanyi sepuasnya. Bumi tanpa hujan akan gersang. Mimpi juga butuh asuhan cinta. Bagus nyanyinya. Langit yang redup, malam yang putih. Hanya bintang dan duniaku. Rasa dipeluk udara. Seperti punya segalanya. Mata yang ragu, wajah yang diam. Saraf yang tegang dan batas. Cinta jadi cincin berlian mahal. Dipersembahkan untuk dunia yang asing. Cerita setiap orang sedang belajar. Tapi akhirnya mengembalikannya ke kamus. Terlalu banyak yang berubah. Terlalu banyak juga yang menjadi abadi karena cinta. Kakakmu kok belum datang juga? Tunggu sebentar lagi. Apakah cinta satu-satunya pernah kau tolak? Dengan dingin menjawab segalanya. Kau menukar kehangatan dengan salju musim panas. Ayo datang. Kak, ayo sini. Hapus batas antara cinta dan cinta. Jianfeng mana? Anak ini. Tunggu. Apa yang kau halangi? Tunggu apa lagi? Anakku nyanyi di tempat seperti ini tidak malukah? Mengapa kau halangi aku? Lihatlah ke sana. Bagus, semua sudah datang. Turun. Mama. Zhang Lili, Ternyata kau? untuk apa kau kesini? Kau pikir ini Ding Feng? Aku mencari anakku. Anakmu siapa anakmu? Kak, aku anaknya. Xiao Feng. Ikut aku pulang. Kalian anak muda ini tidak mudah. Masih kecil sudah punya banyak akal. Apakah ingin menghancurkan Jianfeng dengan musik, agar tidak ada yang berebut Ding Feng dengan kalian? Benar tidak? Jangan asal tuduh, aku sama sekali tidak tahu Xiao Feng anakmu. Mama sebenarnya. Diam kau. Kau bilang tidak tahu ya? Si Jianyu, kau tidak kenal adikmu. Fuize, kau tidak tahu Jianyu punya adik. Miss Xiaolan, apakah kau tidak kenal adik Jianfeng? Kau bilang tidak tahu. Kau anggap aku bodoh. Kak, dia benar-benar tidak tahu. Diam, siapa yang kau panggil kakak? Kau tahu tidak di perusahaan bagaimana mereka memperlakukan mamamu? Kamu mau mengakui mereka atau tidak? Ya sudah, kalau begitu jangan mengakui aku. Bos Hang. Pastikan dulu masalahnya jelas baru marah. Masalah apa yang harus jelas? Apa mataku yang melihat sendiri tidak cukup? Bibi Zhang, jangan marah, pasti ada salah paham. Salah paham? Salah paham, anakku akan berdiri di sini. Penerus resmi Ding Feng. Bernyanyi di tempat kumuh begini tidak malu apa? Saya tidak suka dengar itu. Tempat kumuh apa? Nenek tua, jelaskan dulu omonganmu. Kamu bilang siapa nenek tua? Siapa yang bilang tempatku kumuh? Itulah yang saya maksud. Apa sih kamu sudah? Tempat apa ini? Pulang sama saya. Saya tidak mau pulang. Kamu bilang apa? Saya bilang saya tidak mau pulang, saya suka di sini. Tentu saja saya ingin tinggal di sini dan bernyanyi, jangan paksakan keinginanmu. Padaku mereka baik padaku. Tidak ada konspirasi seperti yang kamu bilang. Mereka bahkan tidak tahu siapa saya, bagaimana mungkin menyakitiku. Saya akan tetap di sini bernyanyi, jangan halangi saya. Pulang sama saya. Kalau tidak, saya tidak mengakui kamu sebagai anak saya, serius. Jianfeng cepat pergi. Apa maksudnya ini? Semua tahu tapi tidak mau bilang sama saya ya?
Saya tidak tahu, saya baru datang. Saya juga tidak bermaksud menipu kamu. Saya juga tidak tahu. Kak, Ada apa, saya masih ada urusan. saya ada yang mau bicara sama kamu. Ini tempat kerja. Saya benar-benar ada yang mau bicara, cuma 2 kalimat, tidak akan lama. Bagaimana? Baiklah, kamu tunggu saya di taman. Saya absen dulu, nanti saya temui kamu. Saya tunggu di sana ya. Bicara, ada apa? Kak, saya datang untuk minta maaf. Minta maaf untuk apa? Sebenarnya saya tidak bermaksud menyembunyikan identitas saya. Apa maksudnya tidak bermaksud? Kamu bersama mereka menipu saya? Masih bilang tidak bermaksud. Kamu tahu, tiba-tiba aku punya kakak. Karena penasaran, aku juga mau coba mengintip dulu. Cuma mau observasi aja. Oke deh, aku nggak marah sama kamu lagi. Nggak nyalahin kamu kok. Kakak beneran gak nyalahin aku? Kalau gitu kamu traktir aku makan malam ini ya. Ngerti ngomong-ngomong. Kemarin malam ibumu nggak ngomel sama kamu kan? Gimana menurutmu setiap hari? Kasihan banget deh kamu. Tapi nggak apa-apa, dia ngomong aja. Aku pakai headphone jadi nggak dengar apa-apa. Bener-bener nggak habis pikir. Terus kamu rencananya gimana? Mau ke luar negeri atau masuk Dingfeng? Aku nggak mau masuk Dingfeng. Ibuku setiap hari ngomongin soal warisan bisnis. Ngapain aku butuh uang sebanyak itu? Aku punya mimpi. Aku mau kejar mimpiku. Kakak, kamu mau dukung aku nggak? Pasti aku dukung kamu. Kalau dukung harus ada aksi nyata dong. Kakak, aku masih mau nyanyi di bar. Tolong aku dong. Kayaknya nggak usah deh. Kemarin ibumu hampir bongkar bar itu. Gimana kalau ganti tempat aja? Ganti tempat. Aku cuma mau nyanyi di bar kakak Gao Xiang. Kamu lihat kakak Ting Ting dan guruku Heng juga ada di sana. Aku nggak mau ke tempat lain. Aku bilang kamu ini anak orang kaya. Sekarang ibumu sudah masukin aku dan kakak Jian Yu ke dalam blacklist. Kamu masih mau ikut kita dan nyanyi di bar Gao Xiang? Kalau ibumu tahu, pasti bunuh kita. Kakak, tolong dong. Aku sumpah ibuku nggak akan tahu. Kalau dia tahu, aku akan nego sama dia. Gimana kamu mau nego? Kalau dia nggak ngizinin aku nyanyi, aku akan kabur dari rumah. Dan tanda tangan lepas hak waris Dingfeng. Beneran? Tentu ini senjata andalanku. Ibuku paling takut sama ini. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain sama kamu. Oke deh, aku akan bicara sama Gao Xiang. Tapi aku harus bilang yang sebenarnya dari awal. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengatakannya. Kalau dia tidak setuju, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak, kamu memang orang yang bisa diandalkan. Denganmu aku merasa hidupku penuh harapan. Sudah. Memangnya kamu yang bisa diandalkan? Harusnya begitu. Sudah. Cheng Lingyun. Ada apa dengan bos yang? Aku datang ke sini menunggumu karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Sekarang bicaralah. Di sini tidak nyaman untuk bicara, ikut aku. Apa sih bos yang sebenarnya, ada apa mencariku? Akhir-akhir ini, kamu dekat sekali dengan Jian Feng. Benarkah? Aku tidak merasakannya. Cheng Lingyun, aku memperingatkanmu. Jangan terlalu dekat dengan anakku mulai sekarang. Dan jangan coba-coba mempengaruhinya. Bos yang, tidak semua orang seperti kamu.
yang selalu waspada dan penuh perhitungan. Jian Feng adalah anak yang sangat polos dan antusias. Aku dan teman-temanku sangat menyukainya. Kami tidak akan curiga padanya apalagi memperhitungkannya. Orang yang seharusnya tidak mempengaruhinya adalah dirimu sendiri, kan? Aku ibunya. Kenapa aku harus menyakitinya? Aku melakukan ini demi kebaikannya. Apa kamu tahu apa yang dia suka? Apa yang dia inginkan? Apa kamu tahu apa yang dia kejar? Kamu bilang kamu baik padanya. Baiknya di mana? Dia anakku. Tidak perlu kamu mengajari aku bagaimana mengurusnya. Bos Zhang Jianfeng sudah dewasa. Dia punya hak untuk memilih jalannya sendiri. Pendapat orang tua hanyalah referensi saja. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, seharusnya kamu berbicara dengannya dengan baik-baik. Cobalah untuk memahami pemikirannya. Pemikiran? Apa sih yang dia pikirkan? Hanya bikin musik yang jelek itu? Itu tidak akan berguna. Dia masih muda, banyak hal yang belum dia pahami. Aku akan membuatnya paham. Jangan coba-coba membujuknya. Jauhkan dia dari puncak kesuksesan. Selama aku ada itu tidak akan mungkin. Benar-benar tidak masuk akal. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana cara mencintai seseorang. Tidak tahu. Jalan yang aku lewati lebih banyak daripada jalan yang kalian lewati. Itu karena kalian terlalu sombong. Nanti Jian Feng akan jatuh terjerembab. Siapa yang akan bertanggung jawab? Sekarang terserah kamu mau bilang apa. Sekarang jam kerja, aku harus bekerja. Berhenti. Asal kamu berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Jian Feng. Urusan kalian di Tiandu. Aku tidak akan ikut campur. Ini sangat menguntungkan bagi kalian, bukan? Kamu bisa menukar anakmu. Tapi aku tidak akan pernah menukar temanku, apalagi adik untuk ditukar. Baik. Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja, mari istirahat sebentar. Jangan bergerak. Tidak apa-apa. Helen, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, istirahat sebentar saja. Atau periksa lagi ke rumah sakit. Aku benar-benar tidak tenang melihatmu seperti ini. Apa yang tidak tenang? Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Lagi pula, bulan lalu kan baru saja cek kesehatan. Bukannya sudah bilang tidak apa-apa. Tapi kamu sekarang seperti ini. Mungkin jugalah istirahat sebentar saja. Jian Yu. Kamu tadi benar-benar khawatir padaku. Ayah, kenapa kamu bertanya seperti itu? Tentu saja aku khawatir padamu. Asal kamu bisa aman dan sehat. Apapun akan aku lakukan, aku pikir. Di hatimu selalu membenciku. Seperti Yize dan Tianlin. Masalah Yize dan Paman Fu ada alasannya. Meskipun dalam pekerjaan aku sangat mengagumi Yize. Tapi dalam hal ini, aku tidak pernah setuju. Meskipun Paman Fu salah. Lagi pula dia juga ayahnya. Ayah, aku anakmu. Darahmu mengalir di tubuhku. Aku sangat berharap kamu baik-baik saja, bagaimana mungkin aku membencimu? Sudahlah, jangan coba-coba membujukku. Aku belum terlalu tua, sampai tidak sadar. Meskipun di hatimu tidak membenciku. Tapi pasti ada ketidakpuasan terhadapku, bukan? Ayah, ada apa denganmu? Apakah karena aku bekerja sama dengan Yize, sehingga membuatmu salah paham? Jika menurutmu tidak tepat, aku akan segera menghentikannya ini.
tidak ada hubungannya dengannya. Aku tahu di dalam hati. Bagaimana dengan Lily? Selama ini kau telah banyak menderita. Sebagai ayah aku terlalu sibuk bekerja, terlalu sedikit memperhatikanmu. Tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Meskipun di hatimu membenciku, aku tidak akan menyalahkanmu. Ayah, jangan bicara seperti itu. Meskipun sebelumnya aku punya sedikit keluhan terhadapmu. Tetapi sejak aku masuk ke Ding Feng, baru aku menyadari betapa banyak usaha yang telah kau berikan untuk Ding Feng. Aku tahu, kau melakukan ini semua demi masa depan aku dan Jian Feng. Jadi aku hanya punya rasa hormat, tidak ada kebencian sama sekali. Baiklah. Aku senang kau bisa berpikir seperti itu. Kau adalah anak sulungku. Rumah ini suatu saat akan menjadi tanggung jawabmu. Aku mengerti, jadi tidak peduli seberapa banyak penderitaan dan kesulitan yang harus kuhadapi, semuanya memang seharusnya. Setelah Ding Feng diserahkan padamu, ingatlah kau harus baik pada adik-adikmu. Jika memungkinkan, jangan terlalu keras pada Lily. Dia kan ibu dari Jian Feng. Lagi pula, dia telah melakukan banyak hal untukku. Kau mengerti? Aku mengerti, ayah. Mengapa tiba-tiba kau bicara seperti ini, ayah? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksamu? Kau pikir aku sedang memberikan wasiat padamu? Ada beberapa hal yang selalu ingin kukatakan padamu. Hari ini kan ada kesempatan. Benar. Bagaimana hubunganmu dengan Xiaolan? Kalian berdua sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya menambah anggota keluarga Si. Ayah, hubunganku dengan Xiaolan baik-baik saja. Bagaimana kalau begini? Suatu hari nanti aku akan membawanya untuk bertemu denganmu. Baiklah. Bagaimana kalau kita bikin suasana yang ramai? Kamu ajak Ling Yunize, Xiaolan. Semuanya datang. Kita bikin acara makan-makan di rumah, gimana? Oke, itu ide bagus. Rumah kita sudah lama tidak seramai ini. Oke, kita sepakat begitu. Matahari terbenam, bayangan miring melintas. Angin berhembus, rumput bergoyang. Tiba-tiba memandang jauh tak terlihat ujungnya. Kak Gao Xiang. Aku mau minum alkohol. Kamu sudah dewasa belum? Kamu mau biar ibumu tahu kamu minum alkohol, supaya dia bisa datang dan menghancurkan barmu ya? Kejadian waktu itu salah ibuku. Aku minta maaf. Kamu yang dewasa jangan ingat kesalahan orang kecil. Si bos punya hati yang lapang, maafkan aku ya. Tolong, semua kerugian akan aku ganti. Jangan mondar-mandir di depanku, pergi sana. Apa sih? Ada apa? Mengganggu anak kecil, kelihatan kamu hebat ya? Bukan dia. Xiao Feng, jangan takut sama kakak Gao Xiangmu. Pria dewasa kok cerewet. Memang salah ibuku, kakak Ting Ting. Kamu tidak marah ya? Untuk apa aku marah, aku wanita yang lapang dada. Kamu datang untuk menyanyikan. Nanti kalau panggungnya kosong kamu langsung naik sendiri ya? Xiao Feng, kakak Ling Yunmu sudah bilang sama aku. Jangan takut sama kakak Gao Xiangmu, kalau lihat panggung kosong. Langsung naik sendiri, ngerti? Ngerti, terima kasih kakak Ting Ting. Ayo aku pergi ya. Selalu teringat dalam sekejap. Dulu aku pernah menarikmu. Berlari dengan semangat di tengah pemandangan. Kenakalan masa muda sampai sekarang masih terkenang. Seperti kita yang diam di tempat melawan cahaya. Takut padamu, takut kamu sendirian. Berjalan di jalan yang asing. Ling Yun. Terima kasih. Kamu adalah rahasia paling berhargaku. Tertulis di kertas tergenggam di telapak tangan. Sangat ingin memberitahumu.
Kamu adalah kehormatan paling langka bagiku. Disimpan dengan lembut di masa muda yang indah. Dia semakin bagus menyanyinya. Ya, dia menarik banyak pelanggan untuk kita. Ketika dia bersinar nanti, Bar kalian pasti akan terkenal. Kamu adalah kehormatan terbesar saya. Disimpan dengan lembut di masa muda yang indah. Lingyun, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. apa ada masalah? Kamu bilang kita sangat mendukung Xiao Feng dalam bermusik. Apa ibunya Zhang Lili tidak akan menyusulmu diam-diam? Dia sudah menemui saya. Dia sudah menemui kamu. Sudahlah, jangan pedulikan dia takut apa. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kalau begitu, Masa muda yang indah.